lu kerja di PT itu memang uangnya ada, cuman gue memilih yang nggak pasti itu karena gue ingin membuktikan loh bahwasannya gue tuh bisa gitu dengan buka seri kopi gue bisa punya penghasilan tetap buat diri gue sendiri dan gue bisa membuktikan kalau gue buka seri kopi ini awal Tanpa modal. tanpa modal Modal nekat tuh ya. nol modal nekat 0% dengan sama sekali nggak punya modal dan gue berjanji ke bokap gue ngomong gue buktiin pak aku buka usaha tanpa modal. Ayo balik lagi sama gue Darel. Balik lagi di Triksi Podcast di sini. Setelah 3 episode kemarin kita bahas di studio, kali ini kita move ke outdoor. Dan di sebelah gue lagi ada Rauf Rauf biasa dipanggil dulu. Rauf, pemilik Frasa Coffee di sini. Tempat di Tambun Selatan, spesifiknya di Jatimulya. Oke, kali ini penasaran sih. Lu di umur berapa sekarang? 21. 21 udah coba buat buka kedai di sini. Dan fakta menariknya, lu itu lulusan akuntansi yang pernah bekerja di F&B ya? Iya betul. F&B di bidang kopi. Uh, F&B di bidang kopi. Gue dengar fakta menariknya nih lu tuh lulusan akuntansi ya? Iya betul. Tapi lu malah nyebrang kerja sebagai barista di salah satu brand Indonesia yang cukup terkenal nih ya sama anak-anak muda sekarang selama 1 tahun. Betul. Tapi yang gue denger juga, lu setelah lu bekerja di brand tersebut, lanjut untuk berdagang. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Coba bisa lu jelasin ke gue. Alasannya kenapa gue milih berjualan gitu kan. Jadi awal mulanya tuh kan gue senang banget gitu kan. Senang ngulik kopi lah. Gue juga senang juga sama kopi tubruk. Ya. Ini kebetulan gue juga sama minum kopi tubruk. Oke. Jadi awalnya gue seneng ngulik-ngulik kopi dan gue terjun lah ke dunia F&B. Selama 1 tahun perjalanan itu gue penasaran setelah gue kerja di 1 tahun F&B itu kenapa gue nggak mencoba hal baru gitu. Mencoba hal baru. Oke. Nah akhirnya gue keinget waktu itu sempat gue main ke Purwokerto. Ya. Itu ada namanya kios IDN. Dan Oke. itu dia banyak berbagai macam jenis beans dan dari situlah gue mulai terpikiran kenapa nggak gue sekalian gue senang dalam kopi kenapa gue nggak nerjunin nyiptain dengan tempat suasana sendiri lah. Ya. Suasana sendiri, kopi dari brand kopi, terus lanjut berjualan kopi. Iya. Ini apa sih yang membuat lu jatuh cinta sama kopi? Kenapa jatuh cinta? Karena gue senang dalam hal mengulik dan cita rasa kopi itu macam-macam gitu. Iya. Unik. Jadi setiap barista itu punya karakter ciri khas. Iya. Yang membuat gue tertarik dan dari situ muncullah kayak kenapa gue nggak buka Sri Coffee gitu dan itu menjadi dalam diri gue buat nekunin gitu dan tambah lagi dan itu menjadi keluh kesah gue gitu datang ke street coffee ke tempat coffee shop lain yang gue pengen ngopi nih gitu tapi gue pengen interaksi sama baristanya gitu Sambil berinteraksi ya. berinteraksi tapi gue nggak bisa mendapatkan hal itulah gitu makanya gue belajar dari suatu kios itu dan gue disanjung lah gitu dengan hangat gitu dengan segelas kopi tubruk itu. Segelas kopi tubruk berarti awal mula cerita dari kopi tubruk tuh ya. Kopi tubruk. Kopi tubruk. Berarti dari kerja shift-shiftan lu udah punya kerjaan yang cukup enak dan menjanjikan. Lu lanjut lagi untuk perjualan street coffee tadi yang lu bilang. Motivasi lu tuh apa sih? Atau mungkin lu pengen punya hal baru di hidup lu atau gimana tuh? Bener sih udah banyak yang bilang lu udah kerja enak loh kerja di F&B ini dengan gaji yang cukup lumayan jam kerja udah dapet gitu kenapa sih lu milih yang nggak pasti gitu dan gue terkadang dunia nggak selalu tentang uang tapi sisi lain banyak loh dengan cara hal itu lu bisa bahagia dan gue memilih dengan kebebasan aja sih Kebebasan bercerita gitu lu karena karakteristik Frasa ini kan sambil obrolan gitu dan gue senang interaksi hal itu suka berinteraksi dan suka kopi suka kopi jadiin satu di situ jadiin satu situ jadilah Frasa Coffee. jadilah Frasa Coffee.
Oke, sebelum lanjut gue pengen coba deh satu ciri khasnya Frasa. Gue pengen coba yang nggak terlalu manis, yang soft aja. Gue juga pengen coba yang creamy. Kebetulan gue tadi ngebuatin di Frasa, kebetulan ada menu dia di sini basicnya masa lalu, cuman buat tambahin ada es krimnya sedikit, cukup cocok buat lo. Oke, gue pengen coba. Boleh, oke sebentar gue buatin. Sudah, boleh silakan. Monggo dicoba. Oke nih. Apa namanya? Dia kopi masa lalu. Kopi masa Foto lalu. lama, Masa sempat. lalu banget tuh ya. Ada creamy-creaminya tuh ya. Ada krim-krimnya. Oke, gue boleh coba dulu. Boleh. Masa lalu, foto lama tak sempat dibuang. Foto lama tak sempat dibuang. Menarik nih kopi. Dan si kopi ini juga kenapa gua tulis masa lalu, karena ada berbagai macam cerita dan perjalanan gua di kopi masa lalu ini tertunjuknya adalah kepada gua kerja di F&B, ya kan. Jadi makanya gua kasih nama masa lalu karena sesuai dengan perjalanannya. Dia ada pahit, manis, ada creamy, dan ada sedikit asam juga. Boleh gue coba? Boleh. Enggak sih. Gue sambil ngerokok, boleh? Aman. Gokil ya rasanya. Ini ciri khas dari Frasa Coffee. Gue tertarik sama namanya sih. Frasa Coffee. Apa tuh? Makna dari Frasa Coffee itu apa? Makna dari frasa kopi. Frasa itu kan subjektif kan. Bebas orang mau penyebutan hal apapun itu. Cuman di sini ada yang namanya micasa esucasa. Micasa, esicasa. Ya kurang lebih boleh dibenerin lagi cara bacanya gimana. Komen di bawah ya. Komen di bawah. Dan ini bahasa dari Spanyol. Kebetulan translate juga di Google ya. Oke. Bisa lu cari makna di balik Micasa esukasa ya. Itu artinya adalah rumahku adalah rumah. Rumahku adalah rumahmu. Ya. Jadi ini menjadi tempat sebagai rumah kedua lah. Rumah kedua. Sebagai bentuk pelarian gua yang memang gua mencari rumah tempat ngobrol, interaksi, dan terciptalah si street coffee ini dengan rasa kopi. Tuh, dan maka dengan membuat menu yang masa lalu dengan perjalanan gua selama di F&B ini terciptalah si kopi masa lalu. Kopi masa lalu. Menarik banget sih nih, Mas. Lu harus coba sih di Frasa Coffee. Gua bingung deh. Ini kan posisinya lu kerja. Iya. Dan lu buka street coffee sampai gue denger akhirnya itu lu coba resign dan terjun langsung buat buka kedai di sini. Itu gimana ceritanya itu? Menarik banget kayaknya nih. Jadi awal mulanya sebelum kedai ini jadi tuh waktu itu gua pas kerja di sana selama 3 bulan itu ini gua gajian nih. Tapi gua setelah ngelihat jadwal gua yang cukup banyak kosong, kenapa gua nggak buka street coffee aja? Gitu. Dengan sama-sama gua kerja di kopi, gua punya basic ilmu di situ, hospitality di situ, interaksi gua
lebih menyatu lah gitu. Jiwa-jiwa bisnisnya kuat Gitu. banget ya. Dan makanya sebelum si kedai ini waktu itu gue pakai street motor, pakai motor. Iya. Kebetulan pakai motor Vega dan itu pemberian dari nyokap kelas 1 SMK. Oke. Dan motor itu harapan satu-satunya lah yang membuat rezeki gue ngalir, dan salah satu effort dari orang rumah, Support dari orang rumah ya. dari orang rumah. Sampai akhirnya lu bisa membuat rumah kedua di sini. Iya. Buat awal-awal transisi itu kan agak ribet tuh pasti kan. Lu harus ngebagi waktu yang dimana shift-shiftan kerja itu kan nggak tentu tuh ya. Kadang pagi, kadang malam. Ketika kerja pagi, dagang malam tuh. Nah, ketika lu kerja malam tuh gimana? Kerja malam mau nggak mau gue nggak buka gitu, jadi ya udah tutup. Mungkin ada beberapa customer gue yang pesan paling lewat WhatsApp atau DM gitu, minta buatin kopi gitu. Biasa gue ngalihnya ke situ, karena kan motor ini ya karena ngikutin jam shift, kadang ngejumping, kadang masuk malam 3 hari. Kurang lebih gue ngetargetin itu seminggu tuh pasti ada 2 kali atau 3 kali gue buka gitu. Seminggu 2 sampai 3 kali lu buka sampai Iya. akhirnya lu mutusin buat resign dari kerjaan lu Itu buat dan fokus berdirilah Rasa di Coffee. Coffee. Menarik banget nih. Sebagai Gen Z ya, Ya. umur baru 21 tahun dan sudah berani buat kedai yang cukup progres ya, dari mulai Street Coffee yang tadinya di jalan nggak tentu waktunya sampai sekarang lu sebagai owner di sini, lu punya kedai sendiri dan lu bisa ngatur waktu sesuka lu, karena memang dari awal tadi gue denger juga jiwa-jiwa bisnis itu kuat banget ya. Iya. Sekarang kan banyak banget nih anak-anak muda yang seumuran kita lah ya, pengen banget buka usaha sendiri, pengen kelihatan keren, punya kedai, punya toko, whatever lah. Menurut pandangan lu nih, apa sih hal yang krusial tuh yang harus disiapin mentalnya untuk ngebuka suatu usaha F&B nih? Hal yang paling krusial untuk buka F&B adalah konsistennya sih. Konsistennya emang agak susah sih. Agak susah. Terkadang kita punya sesuatu hal yang emang kita punya, terkadang kita bentrok nih dengan keadaan. Jadi yang sekarang adalah ya nggak jauh-jauh lah dari orang tua, harapannya apa sih, kerja sebagai PNS, Iya, sebagai yang abdi berseragam. negara, Iya. atau pilot dan sejenisnya gitu. Tapi kenapa lu bisa coba berani secara nggak langsung ngebungkam orang tua yang beberapa orang tua mungkin mengharapkan anaknya kerja, punya gaji yang stabil, punya jabatan, tapi kenapa lu bisa berani nyebrang buat buka usaha kayak gini? Kenapa sebenarnya itu gue ada alasan tersendiri kenapa gue berani buat ngebuka Street Coffee. Ini adalah untuk membuktikan sih kedua orang tua gue. Jadi sempat waktu itu ada momen dimana dari bokap gue, udahlah kerja yang lurus-lurus aja gitu kan, kerja di PT segala macam, gaji stabil segala macam. Di situ kayak nggak semuanya hal loh, kayak lu kerja di PT itu memang uangnya ada, cuman gue memilih yang nggak pasti itu karena gue ingin membuktikan loh bahwasannya gue tuh bisa gitu, dengan buka Street Coffee gue bisa punya penghasilan tetap buat diri gue sendiri. Walaupun di zaman sekarang yang emang banyak coffee shop di mana-mana yang live musik, Betul. yang emang ciri khasnya luar biasa gitu, Yang dari yang standar sampai yang mewah banget. Bawah banget gitu. Gue membuktikan kayak tau bisa gitu buat buka Street Coffee gitu. Emang pengen beda aja dari yang lain, dan gue bisa membuktikan kalau gue buka Street Coffee ini awal tanpa modal. Tanpa modal. Tanpa modal. Modal nekat tuh ya. Nol modal nekat, 0%. Jadi kalau ditarik ulur dari dulunya itu emang dari sekolah itu gue emang seneng lah berjualan, berniaga. Jiwa bisnis tadi Jiwa tuh bisnis ya. tadi itu dari mulai ceker, jualan seblak waktu itu, sampai pecel lele waktu itu sama temen bertiga yang akhirnya tutup bareng-bareng gitu. Tutup kan. bareng-bareng. Tutup bareng-bareng, buka bareng-bareng. Buka bareng tutup bareng-bareng lagi tuh ya. Iya. Di situ beberapa kali gagal sampai orang tua kayak, ngapain sih jualan? Udah fokus sekolah, kerja gitu. Cuman
gue membantah tentang hal itu. Nggak semua apa yang dipikirkan itu bahaya atau tidak meyakinkan lah gitu. Dan gue berusaha meyakinkan itu gue bisa lah punya jalurnya sendiri tanpa melamar pekerjaan lain gitu. Walaupun sebelumnya gue ngelamar pekerjaan, dan gimana caranya gue bisa belajar apa yang gue dapetin ilmu dari F&B, dari restoran sama coffee shop, gue ngambil ilmu itulah gitu. Dan pada akhirnya gue nggak buka Stir Coffee ini dengan sama sekali nggak punya modal, dan gue berjanji ke bokap gue ngomong, aku buktiin pak, aku buka usaha tanpa modal. Karena bokap gue ditanya, emang mau modalin berapa bapak jualan? 100 juta pun nggak cukup. Gue tanya balik, emang bapak mau jualan apa gitu. Sedangkan si lain memang bokap gue pembisnis juga gitu. Dulu berjualan lah, dulu jualan pecel lele sama sop buntut atau angkringan gitu, kurang lebih seperti itu. Dan di situ dia meminta dengan pertanyaan itu, ya gue timpalin balik gitu. Bisa buka usaha tanpa modal. Akhirnya gue ngebuktiin si frase ini berjalan tanpa modal dengan nekat. Akhirnya alhamdulillah bisa sampai seperti sekarang, dari motor pindah ke kedai ini. Karena kalau semuanya kerja, siapa yang bikin kopi? Itu Tuh banget, setuju banget gue sama lu. Berarti kedai ini start dari jam berapa sampai jam berapa nih? kebetulan si frasa yang buat sekarang kita start dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jam 12 siang sampai jam 12 malam. Dan itu kemungkinan setiap hari lu buka. Setiap hari buka dan buka sendiri. Dan buka sendiri. Gue pengen nanya nih. Di umur-umuran lu yang sekarang kan masih ada hype-nya buat main sama temen-temen, nongkrong sama temen-temen. Apa lu nggak ngerasa jenuh sama bisnis lu yang sekarang? Lu nggak ngerasa jenuh sama mungkin temen-temen lu yang di luar sana yang kerja? Ya mereka jalan-jalan, holiday dan sejenisnya ya, melakukan kesenangan-kesenangan yang mereka inginkan. Apa lu nggak jenuh sama hal itu? Jenuh, jujur gue nggak jenuh sama sekali, karena ketika masih muda itu kenapa nggak lu ngambil hal yang memang ngebuat lu membangun karya tuh. Selain ya di sini tetap jenuh gue buat menjadi karya. Kenapa suatu hal yang lu jalan-jalan keluar memang sama pasangan atau sama siapa gitu, kenapa lu nggak mengalihkan itu dengan hal yang positif gitu. Memang nggak ada salahnya lu jalan-jalan sama siapapun ya, cuma setidaknya uh, mencoba hal baru lah gitu dalam hidup lu. Tidak harus tentang coffee shop gitu, bebas lu berkarya tentang apapun Apapun gitu. lah ya, Apapun yang penting dalam bentuk karya. karya. Berarti lu pilih langkah yang cukup baik buat anak muda sekarang. Kenapa bisa gue bilang cukup baik? Karena start di awal ya, lu nggak terlalu pikirin orang-orang yang jalan-jalan sama pasangan-pasangannya di era sekarang gitu kan. Lu nggak mikirin main-main kemana, karena kan ya lu owner di sini, lu punya hak penuh di sini. Ketika lu pengen tutup ya tinggal tutup. Lu nggak perlu sibuk sama shift-shiftan kerjaan lu lagi, lu nggak perlu sibuk sama waktu libur lu lagi, lu nggak terpaku sama hal-hal yang membuat lu pusing ketika lu refreshing otak lu keluar kota jalan-jalan. Karena lu mungkin kalau misalkan kerja lu masih punya atasan, lu masih harus laporan segala hal yang lu lakuin ketika lu libur mungkin kan. Terakhir pertanyaan gue buat teman-teman Gen Z juga nih, yang mungkin sekarang ragu, yang mungkin sekarang masih ada rasa kayak takut buat buka usaha, yang sekarang masih ada yang ganjel nih dalam diri mereka nih. Siapin gue satu kalimat buat teman-teman kita yang masih banyak keraguan itu. Buat yang ingin memulai bisnis atau apapun usahanya itu, jalanin aja. Selagi kalian masih bisa berdiri, badan sehat, jalanin aja. Selagi badanmu kuat, hajar aja terus. Jangan takut gagal, karena gagal itu sebuah menjadi pembelajaran. Kalau lu nggak pernah gagal, lu nggak bakal tahu mana yang salah dan benar. Usahakan selagi masih bisa mampu. Habis-habisan aja. Kerja, pulang, kerja lagi. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa sebelum pergi izin sama orang rumah. Walaupun gue sendiri,
masih kadang suka nggak izin gitu. Menarik sih. Jadi buat teman-teman yang kerja capek, khususnya di wilayah Bekasi, bisa main ke Frasa Coffee. Boleh. Tepatnya ada di Jatimulya. Alamat tepatnya di mana? PTI belakang Superindo. PTI itu apa sih? Pondok Timur Indah. Di belakang Superindo. Ada di sini Lebih Frasa tepatnya Coffee, kebun kuliner. kebun kuliner. Jadi buat lu yang rasa jenuh sama kerjaan lu, buat yang rasa pusing sama kerjaan lu, capek sama pasangan lu butuh temen cerita di sini atau sekedar ngopi-ngopi santai, lu bisa langsung ke Frasa Coffee di sini. Bebas. Ya, thank you Rauf. Oke, Sukses thank buat you lu Mas buat lu. Idar. Thank you juga.